Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan praktikum modul 4 yang berjudul PWM dan External Interrupt. Adapun tujuan dari praktikum modul 4 ini yaitu yang pertama, memahami datasheet Atmega 8535. Yang kedua, praktikan mampu membuat aplikasi PWM dan External Interrupt pada AVR dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada CVAPR. Yang pertama, PWM. Pada Atmega 8535, timer counter dapat difungsikan sebagai pembangkit gelombang atau wave generator, sebagai PWM atau pulsa width modulation, di mana register pada PWM ini yang kita gunakan adalah register TCCR0, di mana TCCR0 ini terdapat VOCR0, WGM00, COM01, COM00, WGM01, CS02, CS01, dan CS00, di mana 8 bit ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda pula, dapat kita lihat di datasheet berikut. Baiklah, langsung saja kita pada percobaan PWM, yang dimana kita disuruh membuat rangkaian seperti gambar 1 berikut dan menghubungkan port 3 pada Atmega 8535 dengan sebuah motor DC yang juga dihubungkan dengan multimeter dan osiloskop untuk mengetahui besar tegangan output pada pin B3. Langsung saja kita ke kode programnya. Baiklah, ini adalah kode programnya, yang dimana kita menggunakan satu library, yaitu library Mega 8535.h, dimana kode program utama kita langsung membuat pin 3 sebagai output dan TCCR0 sama dengan 0B 01110001 dengan OCR0 sama dengan 128. Lalu kita melakukan looping. Langsung saja kita ke simulatornya, kita membuka file Proteus yang sudah kita buat. Berikut adalah file Proteus yang telah kita buat sebelumnya. Kita menggunakan dua kapasitor, yaitu sebesar 22 nanofarad. Lalu kita menggunakan kristal osilator, menggunakan motor DC, osiloskop, dan multimeter. Langsung kita jalankan dengan kode program yang sudah kita build. Kita klik OK, langsung kita jalankan, kita klik run. Nah, di sini dapat kita lihat digital osiloskop memberikan tegangan. Lalu dapat kita lihat di sini motor DC berputar. Berarti percobaan kita dapat dikatakan berhasil, karena pada soal dibuatkan apabila kondisi motor DC bergerak, maka percobaan yang dilakukan benar. Langsung saja kita ke modifikasinya, di mana kita harus memodifikasi program pada langkah 2 sehingga nilai OCR0 X dikali 30, di mana X sama dengan modulus 9 dari nomor kelompok. Nomor kelompok saya yaitu 16, modulus 9 sama dengan 7, di mana OCR0 X dikali 30, 7 dikali 30 sama dengan 210. Langsung saja kita ke coefficient AVR. Langsung saja modifikasi
sama seperti tugas 1 tadi, hanya saja perbedaannya pada OCR 0 yang kita ganti menjadi 210, yaitu 210. Langsung saja kita ke simulatornya, kita hentikan simulator yang tadi, kita upload modifikasinya. Modifikasi debug exe Intel Hex file. Oke. Lalu kita klik run. Nah, di sini sama saja dengan membuat, kita buka Proteus kembali. Kita kembali upload file.x yang sudah kita build. Klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat osiloskopnya. Di sini dapat kita atur channel A dan channel C untuk mengatur kerapatan sinyal analog yang diberikan dari hasil kode program. Di sini kita lihat motor DC sudah bergerak. Berarti percobaan kita dikatakan berhasil. Langsung saja kita pada tugas 2, yaitu external interrupt. Di sini kita disuruh membuat rangkaian seperti gambar 2 dihubungkan pada port D dan port D2 dan port D3 dengan menambahkan push button serta dihubungkan port C dengan LCD 16x2. Langsung saja kita ke kode programnya. Nah, di sini kita menggunakan dua library, yaitu Mega8535.h dan ALCD.h. Lalu kita membuat DDRD2 dan DDRD3 menjadi input, dan DDRD dan port D2 dan port D3 sebagai output. Mana GICR kita buat sama dengan 0B 11 000000 dan MUCR 0B 000000. Lalu kita inisialisasi LCD yang akan kita gunakan, di mana di sini kita menggunakan 16 karakter. Baru kita menghapus isi dari LCD. Langsung kita buat, jika tidak ada push button yang ditekan, maka hanya menampilkan external interrupt. Di sini kita buat interrupt 2 dan interrupt 3, di mana jika eksternal 0 ditekan, maka akan menambahkan karakter atau kalimat integer xt0, dan jika interrupt eksternal 1 ditekan, maka akan menampilkan integer eksternal 1. Langsung kita ke file Proteus, kita buka tugas 2. Nah, tunggu sebentar. Langsung kita upload. File tugas 2. Oke. Kita run. Nah, di sini dapat kita lihat sebelum push button kita tekan, LCD sudah menampilkan EXT interrupt. Nah, jika kita tekan,
ext interrupt 0, maka dia akan menampilkan int ext 0, dan jika kita tekan ext1 maka dia akan menampilkan integer ext1. Maka dapat dikatakan percobaan kita berhasil. Langsung saja kita kepada program modifikasinya, di mana modifikasi kode program pada langkah 7, sehingga program utama akan menjalankan nyala LED secara memutar. Ketika int x1 keyword 1 ditekan, maka LED akan menyala selama 3 detik, lalu kembali ke program utama. Ketika integer ext1 keyword 2 ditekan, maka semua LED akan mati selama 3 detik, lalu kembali ke program utama. Nah, di sini dapat kita lihat masih sama, akan tetapi kita tidak membuat LCD karena kita tidak memerlukannya. Langsung saja kita buat program utama. Ini port A sebagai outputnya. Di sini kita atur. Nah, di mana kita inisialisasi interrupt jika eksternal ext0 ditekan, maka LED akan menyala selama 0,2 milisekund, 200 milisekund atau 0,2 detik. Dan jika integer ext1 ditekan, maka akan menjalankan 200 milisekund atau 0,2 detik. Langsung saja kita ke simulatornya. Tugas 2 modifikasi. Kita buka tugas 2. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan 8 LED 2 push button dengan sistem minimum. Kita upload hasil, kita klik OK, lalu kita klik run. Nah, di sini kita dapatkan masalah jika kita tekan push button 1, LED tidak menyala. Saya pun tidak tahu mengapa demikian, padahal meskipun program sudah benar, dan di sini menunjukkan bahwa dia menyala, tapi di LED-nya tidak menyala. Dan kita klik push button yang kedua, sama saja. Jadi dapat disimpulkan tugas modifikasi kedua ini gagal dilakukan dikarenakan masalah teknis pada Proteus, pada software Proteusnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada penjelasan modul 4 yang berjudul PWM dan External Interrupt ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.